Bisa ceritakan nggak perjalanan sampai memiliki agensi live streaming ini yang katanya Rani mulai dari gamers nih? Di TikTok itu kan sensitif ya kalau untuk live streaming. Iya benar banget. Iya. Iya, aku pernah di-ban soalnya. Nah itu pasti ini ya buka ya. Buka satu kancing sih. Tanya jago tapi ngerasa timnya lainnya rada gitu ya. Jadi dikata-katain gitu. Katanya tuh parah banget sampai kayak dasar anak kayak gitu. Itu dia emang separah itu. Ini separah itu. Cuannya banyak nggak? Halo, salam jumpa lagi dengan Tolambong Podcast yang senantiasa menyajikan informasi dari berbagai fenomena sosial yang terjadi, dan semoga informasi yang diberikan adalah informasi yang menginspirasi dan mengedukasi. Kali ini saya ditemani oleh dua orang remaja atau apa ya? Lansia. dan satu lagi ini yang pada sesi pertama Tolambong Podcast menjadi bintang tamu, dan setelah sekian masa akhirnya apakah kita jodoh atau tidak ya? Jangan lupa yang semalamnya dihapus dulu. Ya, saya ditemani oleh Adis Tria Sandoval yang kali ini Balik lagi. menjadi co-hostnya kita. Iya. Di hari Sekarang nemenin karena biasanya Kang Arif Oke. sendiri ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan sama aku jadi tambah. Setelah sekian lama menyepi, Iya. menunggumu. Wih. Yakin aku doang yang ditunggu. Oke, dan tamu kita kali ini ada seorang wanita, di mana dia ini ya sudah mencapai titik kesuksesannya sebagai apa tadi? Milik agensi. Pemilik agensinya agensi apa? Tapi agensi live streaming. Iya, Ada betul. Rani. Iya halo semuanya. BTW nih Kang, katanya Rani ini seorang gamers juga. Oh, gitu. Iya, gamers cantik idaman. Oh gitu. Ada gamers yang tidak cantik tidak? Kayaknya aku gamers burik idaman. Oke. Bisa ceritakan nggak perjalanan sampai memiliki agensi live streaming ini yang katanya Rani mulai dari gamers nih? Ya, sebenarnya bukan dari gamer sih. Awalnya itu dulu 2 tahun yang lalu sih tepatnya. Awalnya itu iseng-iseng yang waktu live streaming di TikTok lagi booming-boomingnya, lagi banyak-banyaknya yang live streaming. Nah, habis itu di sana kebetulan dulu sama pasangan sih sebenarnya. Sombong banget. Iya udah punya pasangan, mohon maaf. Saya resmi nih. Enggak, belum Pak. Belum resmi. Waktu itu awalnya kita kayak nonton yang live streaming, terus sawer-sawer. Dulu tuh kita suka nyawer, jadi spender lah gitu. Nah sampai banyak yang kenal akun kita berdua. Jadi ya udah banyak yang nyaranin agensi lain, banyak yang nyaranin bikin agensi aja gitu. Oh, gitu. Nah dari sana kita bikin agensi. Jadi gamersnya itu sebelumnya memang betul-betul gamers atau hanya loncatan saja atau kayak gimana? Sebenarnya penikmat sih aku. Penikmat aja. Iya, penikmat aja sih, penikmat game karena ya waktu itu lagi gak ada kerjaan, jadi ya udah game. Kebetulan hobi game tuh dari tahun 2016 tuh udah hobi game. Jadi ya mumpung ada kayak live streaming di TikTok, ya aplikasi-aplikasi gitu, ya udah kayak sambil menyelam minum air. Nah, ketika memutuskan untuk menjadi agensi ini, ya apa nih modal kuat pertama, ya selain misalkan keuangan atau apa, modal kuat pertama itu apakah dari saya mau beli ini nih karena cuannya banyak atau apa gitu? Tentunya modalnya cuma uang, Kang, nggak ada yang lain udah. Karena kalau misalnya waktu itu kita nggak suka kayak nyawer atau sampai nama kita dikenal sama banyak banyak akun-akun di TikTok, mungkin nggak bisa sampai bikin agensi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya
mau bikin agensi sebenarnya tanpa modal bisa juga, asal ada linknya lah. Karena ini aku mau nanya dong, nih kan kalau misalnya agensi itu berarti kan ada beberapa live streaming ya kategorinya. Nah dari kategori-kategori itu aku juga pernah sempat live tuh, jadi cuman beauty gitu aja lah sambil make up, sambil bercakap-cakap gitu. Nah kalau dari agensi ini yang paling banyak viewersnya, paling banyak spender tuh yang nyawer gitu kan ya? Iya. Yang paling banyak yang sawer tuh kategori apa kalau live? Kalau misalnya cewek itu sebenarnya gak ada ininya ya, kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu doang tuh gak banyak yang nyawer sebenarnya kalau cantik. Kalau cantik. Tapi kalau misalnya cowok itu kebanyakan gamer sama satu lagi paling kayak challenge. Misalnya kayak apa namanya, dikasih berapa koin misalnya guling-guling gitu, kayak gitu. Kalau challenge-nya meluluhkan hati Kang Arif bisa nggak ya? Siap. Oh dari challenge Iya, gitu ya. kalau cowok, karena memang kalau untuk cowok harus punya skill juga ya, apa yang mau ditonjolkan. Kalau misalnya cewek itu kan karena kebanyakan spender itu kan cowok, kayak cowok-cowok orang-orang kayak gabut gitu ya, ngelihat apa sih namanya, kecantikan wanita yang ada di TikTok, makanya dia kayak ya udahlah pingin pingin nyawer rasanya gitu kan. Oke. Nah untuk kerjanya nih menjadi agensi itu, apakah mengerjakan beberapa orang di hire kemudian bermain game seperti itu atau kayak gimana? Atau Rani sendiri yang berjalan misalkan memainkan game itu? Enggak, aku kebetulan karena aku pemiliknya, jadi aku juga punya admin yang ngurus agensinya. Jadi kita tuh kayak admin, aku tugasnya cari-cari host live streaming itu biar gimana caranya biar mereka gabung ke agensi kita. Jadi kita paling ngurus kayak di TikTok itu kan sensitif ya kalau untuk live streaming. Iya benar banget. Iya. Ya, aku pernah di ban soalnya. Nah itu pasti ini ya kebuka ya. Kebuka satu kancing sih. Maksudnya. Iya. Di TikTok itu tuh sensitif banget. Kayak ada anak kecil lewat aja tuh bisa ke ban. Terus kayak asap rokok bisa ke ban. Jadi sangat sensitif. Nah itulah fungsinya kita sebagai agensi. Untuk apa ya, kalau misalnya mereka ada masalah di akunnya ke ban kayak gitu, jadi kita yang ngurus ke pusat gitu. Itu jenis gamenya tadi emang ada game buka kancing ya? Itu kayaknya ciptain sendiri ya, kayaknya Kang Arif mau jadi spender ya, mau nyawer. Jenis gamenya itu apa aja? Apapun bisa Apapun bisa. Waktu itu juga pernah ada yang apa sih namanya, game tebak kosakata yang kayak gitu banyak. Kalau itu yang mandi lumpur itu termasuk gak? Waktu itu kan ramai banget ya. Nah itu termasuknya di challenge sih. Terima kasih orang baik. Itu live challenge maksudnya. Iya. Mandi lumpur gitu kan. Kaki ini. Iya. Nanti kita bikin kan mandi bola. Kalau game itu tanpa ada pencapaian, nanti misalkan mencapai stage berapa atau kayak gimana, bermain begitu aja atau seperti apa? Nggak ada pencapaian sih kalau untuk game itu tuh, namanya kita live streaming yang menghibur ya. Walaupun sebenarnya kita nggak jago mainnya, tapi kalau misalnya kita bisa menghibur penontonnya ya tetap aja pasti ada aja yang nyawer. Dan di game juga itu ada challenge, ada yang bikin challenge kayak gitu juga. Kayak misalnya di gift berapa nanti challenge-nya mungkin AFK atau apa gitu. Kalau Kak Rani nih kan katanya tadi main game juga nih. Kalau boleh nggak tahu game apa? Kalau boleh nggak tahu. Jadi mau tahu apa enggak? Ya. Kalau boleh Yes. Mulai sekarang pakai bahasa Inggris ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Kalau aku sih game yang pernah aku mainin PUBG sama ML. Tapi bukan ML di itu ya, Mobile Legends. Mobile Legends. Kalau Mobile Legends tuh kan ada ininya kan, ada range-nya, rank-nya kan ada sampai Mythic Glory kayak gitu. Sekarang ada apa? Aku sekarang Mythic, tapi tertingginya Glory sih. Kan kalau di Mobile Legends tuh biasanya kan game-game itu tuh ada beberapa yang toxic. Iya nggak sih, benar. Karena aku pertama main game tuh
wah kata-kata kasar dikatain inilah, dikatain itu banyak banget, sering banget. Nah, aku juga waktu itu sempat main jadi AMD, Angela Modal Desah. Pasti banyak yang ngatain. Itu banyak yang ngatain. Kalau Kak Rani sendiri pernah nggak ngalamin, kan dari game tuh emang meskipun cewek ya, kalau di Mobile Legends ya Kang ya, nggak lihat cewek, nggak lihat cowok itu ngata-ngatainnya kasar banget. Itu pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillahnya nggak pernah ya, karena saya tidak senuk Anda mungkin. Ya karena aku nggak pernah yang apa namanya, role-nya hero-heronya tuh bukan itu aja gitu. Jadi kayak bukan CMB gitu kan. Cuma bisa Angela, CBA. Cuma bisa Angela, bukan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang pernah ngatain. Cuman kalau misalnya kayak Patia apa namanya, main-main random biasanya, bahkan aku yang sering ngatain sih. Ada jadi pelakunya ini ya. Ini bicara toksik barusan nih. Apakah itu memang menjadi ciri khasnya bermain game di medsos atau TikTok atau yang lainnya, atau memang tercipta karena ekspresi yang wah gemes gitu? Iya, kalau misalnya di game khususnya sih mungkin karena kekesalan ya, Kang ya. Kalau misalnya main party mungkin main party kayak memang kita aja gitu. Tapi kalau misalnya main random tuh mungkin memang banyak banget kekesalan kayak kitanya jago tapi ngerasa tim yang lainnya rada gitu ya. Jadi dikata-katain gitu. Katanya tuh parah banget sampai kayak dasar anak kayak gitu. Itu dia emang separah itu. Ini separah itu. Emang toksik banget itu. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan yang berlanjut terus gitu. Iya. Jadi seakan-akan menjadi budayanya bermain game tuh kayak gitu ya. Oke. Nah jadi ini pertanyaannya yang lebih serius nih. Cuannya banyak nggak? Cuan apa nih, Kak? Cuan menjadi agensi seperti kayak gini gitu. Kalau misalnya di agensi itu cuannya sebenarnya nggak menentu ya, tergantung dari penghasilan host sebenarnya. Kan kita mendapatkan cuan itu dari host-host kita yang live streaming kan. Kalau misalnya banyak enggaknya ya lumayan lah. Mau nyebutin angka Kalau Andis kan dari ngekos sampai kontrak. Orang ini kayak gimana nih? Oh enggak, kebetulan dari ngekos ke ngekos lagi. Kos lagi, katanya tapi sekarang kamar mandinya di dalam. Kalau dulu kan kamar jauh di banget luar ya. Kamar mandinya di dalam, kamarnya di luar. Oke, gini. Ya kalau Karan ini kan dari gamers tadi ada PUBG, terus Mobile Legends juga gitu ya. Nah kalau misalnya dari si agensi ini pernah nggak sih kayak ada host-host yang bandel terus tiba-tiba kena ban atau merugikan agensinya gitu, pernah nggak? Oh banyak. Oh ya? Iya banyak banget. Yang kayak gitu banyak. Sebenarnya kita tuh di agensi udah sangat mewarningkan host-host untuk apa aja sih yang bisa bikin akun kalian tuh ke-ban gitu, ke-ban permanen kayak gitu. Tapi ada aja lah biasanya kayak host-host yang paling nanti juga bisa dibuka, mungkin pemikiran mereka seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia udah ke-ban, terus udah kita omongin nggak bisa kebuka kalau misalnya kamu lakuin lagi, tapi tetap dilakuin, akhirnya bener nggak bisa kebuka lagi. Ntar nyalahinnya agensi gitu. Itu kenapa sih biasanya yang paling fatal banget itu? Kalau yang paling fatal itu ini sih yang seksi-seksi. Yang tobrut itu. Iya. Dibahas lagi. Aduh. Posisi dulu dibilang. Ya kebanyakan seksual. Iya. Sama ada Oh yang kayak gitu juga ada agensinya? Ada Kang. Yang totit. ada agensi tuh khusus ngambil kayak yang seksi yang tobrut atau enggak yang memang DJ. Nah DJ juga banyak di DJ Nurani. Nah kalau sekarang nih jadi agensi udah berapa orang yang dipekerjakan di agensinya Rani? Kalau untuk host ya, kalau host udah
Sebenarnya kalau misalnya dihitung semuanya itu tuh udah hampir ada 500-an host, cuman dia setiap bulan itu tuh pasti ada yang keluar masuk gitu. Jadi memang di semua agensi sih seperti itu sistemnya, kayak mungkin ada host lama yang bosen atau atau yang sudah punya kerjaan di realnya, nanti keluar, nanti kita, nah itulah tugasnya admin tadi, cari host setiap bulannya gitu. Itu pengaturannya kayak gimana tuh? Apakah misalkan mengenai insentifnya, apakah disesuaikan dengan UMR atau kayak gimana? Oh enggak. Kalau misalnya untuk gaji mereka itu tetap tergantung dari pendapatan mereka live streaming selama sebulan itu. Spender ya? Iya, tergantung pendapatan dia. Jadi kalau misalnya memang dia live selama sebulan tapi nggak punya penghasilan, dari kita pasti juga nggak akan dapat. Gitu. Jadi karena kan kita di sini dapat cuannya juga kan dari penghasilan mereka live itu, yang dapat saweran gitu. Berarti persentase ya? Iya. Persentase dari penghasilan yang didapat. Iya. Kalau boleh tahu nih, berapa yang tertinggi yang pernah Rani berikan untuk satu host? Kalau untuk satu host 2 digit ada. 2 digit? 2 digit? Iya. 2.000? 2 digit ada. Jadi kepikiran juga. Lumayan. Jadi mau ya kamu. Bang yang makan itu, yang live yang makan pedas itu siapa sih namanya? Yang live makan cabai. Nah itu dia rasanya gede juga kan, lumayan ya. Iya. Banyak ya. Lumayan juga ya. Lumayan, sangat lumayan. Tapi kan dari tadi kita ngobrolin agensi, aku belum tahu nih. Mungkin teman-teman Talkpot juga mau pada tahu nih ya. Kalau Rani itu ownernya agensi apa sih namanya? Dari tadi belum disebutin. Oh, aku di TikTok ada Universe Time Agency. Universe Time. Iya, Universe Time Agency itu dari 2 tahun yang lalu, 2000 berapa berarti ya? 2021. Yang lulus SD-nya itu ya. Berarti semenjak lulus atau belum lulus? Kebetulan belum lulus sampai sekarang. Dan inilah alasannya belum lulus. Malu deh pulang. Ntar dibilangin sama dosennya lah. Tolong Pak Bu dipermudah. Oke, nah untuk memutuskan ya taruh kata ya udah terbuka aja ya, belum lulus gitu ya. Belum lulus kuliah dan ternyata memang Rani memilih ini nih. Apakah Rani juga berpikir bahwa ini adalah jangka panjang yang akan terus Rani jalani? Awal-awalnya iya kamera, tapi makin kesini wah kayaknya nggak bisa nih, bukan jangka panjang, bukan suatu pekerjaan yang bisa dibilang bisa menghasilkan jangka panjang. Makanya sekarang mau lanjut lagi nih, mau beresin karena memang nggak bisa. Itu apa ya, agensi itu mau sebanyak apapun penghasilannya, tetap kalau bisa itu dijadikan kayak pekerjaan sampingan. Dan menurutku harus ada pekerjaan yang benar-benar terjamin lah. Oke. Baik, sepertinya waktunya juga sudah agak mepet-mepet nih. Ada dari Adis dulu masih ada nggak? Apa ya? Tadi main Mobile Legends ranknya udah sampai mana? Mythic ya? Oh, Mythic ya. Ya udah, nanti kita mabar lah ya, main bareng gitu ya. Enggak. Tapi aku mau nanya nih satu hal. Apa bedanya game sama Kang Arif? Apa tuh? Kalau game ular tangga, kalau Kang Arif mari berumah tangga. Wow. Aduh. Ini sudah memberikan saya merapatkan ya. Oke, terakhir ya, bisa nggak memberikan sebuah statement ya, statement untuk para bukan Gen Z ya, milenial mungkin ya, semangat untuk bisa berkarya, nah gitu. Closing statementnya lah, seperti apa? Oke. Seriusnya. Buat kalian semua yang yang mungkin ngerasa, Pak bentar Pak, saya mikir dulu Pak, itu bisa dikat kan? Ya nggak bisa kayak gitu Kak, kata-katain aja nih yang main Mobile Legends beban. Buat yang main game nih, buat yang suka
Kak live coba apa nih rasanya kira-kira? Nih, buat kalian mungkin teman-teman yang ngerasa game itu cuman hanya hobi, nggak bisa menghasilkan, atau mungkin dikata-katain sama orang tuanya, main game terus gitu. Kalian jangan jangan insecure karena dari game juga kita bisa menghasilkan. Jadi semangat buat kalian semua para gamers yang mungkin katanya kaum rebahan. Semoga kalian semua bisa menghasilkan dari hobi-hobi kalian. Oke deh, ya makasih banget Ciran Ya. udah Sama-sama. hadir di Tolong Pod ini, dan sekarang saya memberikan tugas mulia pada Adis kawan kita untuk menutup untuk closing. Oke, kalau gitu Oke, makasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa nanti kamu jangan lupa buat subscribe, like, dan juga like juga ya. Loncengnya dinyalain biar tahu kapan kita upload di YouTube ya. Jangan lupa di follow juga, nanti ada Instagram kita juga ya. PR. Oke, kalau gitu makasih buat Kak Rani ya. Buat kalian para gamers nih ya, jangan insecure, bener kata Kak Rani, dan jangan kalau berlama, kamu main game wae yang jadi naon budak teh mau jadi pro player kan sekarang banyak uang ya. Oke, kalau gitu aku Adis pamit undur diri. Oke, saya Ari Wijaya. Salam jumpa di Tolpod berikutnya. Salam ya, tobrut lagi.